Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Azra Salsabila dari kelas 4C reguler pagi dengan NPM 22110573. Di sini saya mau menjelaskan tentang proyek akhir yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester. Di sini saya membuat program tentang mahasiswa, dosen, yang nantinya akan menampilkan data detail tentang mahasiswa dan dosen yang sebelumnya saya inputkan. Langsung kita running sambil menjelaskan. Nah, di perintah ini kita harus memasukkan jumlah mahasiswa yang ingin kita input. Misal kita memasukkan angka 2, maka nanti kita akan menginput 2 data mahasiswa. Kita input 1 aja, kemudian dosen sama seperti yang di atas tadi. Kalau kita menginputkan angka 2, berarti nanti kita akan menginput 2 dosen. Tapi kita 1 aja. Kemudian, mahasiswa 1 ini sama dengan mahasiswa pertama. Tapi karena di sini kita hanya menginputkan 1, berarti hanya ada 1 mahasiswa nanti datanya. Nama saya sendiri, kemudian umur 18 tahun, NPM-nya. Nah, dosen itu misalnya umurnya 35 tahun, DM-nya. Nah, maka akan tampil output seperti di bawah ini, yaitu data mahasiswanya dengan data dosen. Sesuai dengan inputan yang saya masukkan di atas tadi, nama saya Kayla, kemudian umur saya 18 tahun, NPM saya, kemudian nama dosen, umur dosen, dan NIDN dosen. Sesuai. Nah, karena di dalam perintah soal ada error handling, maka kita akan mencoba apakah itu berfungsi atau tidak. Karena di sini saya masukkan ya nih. Ini. Program akan error jika inputan tidak sesuai dengan ini. Tidak sesuai dengan perintah yang ada di sini. Di sini menggunakan integer, string, dan string. Di sini NPM-nya menggunakan string ya. Kemudian kita coba 1. Jumlah dosennya juga 1. Kita coba untuk kita bikin error programnya. Apakah error handlingnya itu berjalan atau tidak? Kita coba. Nama mahasiswanya, nama saya. Nah, karena di sini tadi menggunakan umur itu menggunakan mana sih umur? Nah, nih. Umur itu menggunakan integer. Jadi kalau kita input huruf pasti dia akan error. Ayo kita coba tadi. Nah, kita coba input huruf ya, 18. Nah, dia langsung muncul pemberitahuan bahwa inputan tidak valid. Karena di sini saya menginputkan huruf 18 itu, tapi dalam bentuk huruf. Sedangkan di sini, di dalam program itu saya masukkan tipenya integer. Kalau kita masukkan angka, maka akan kembali berjalan normal. Umurnya 18. Nah, kan masih berlanjut. Nah, dia tidak error karena sesuai dengan program yang dijalankan. Nih, angka. Tadi kalau kita masukkannya sebagai huruf, menggunakan huruf, dia akan error karena string. Huruf itu string. Sambil kita jelaskan di bagian lain juga. Sini ada error handling, kemudian
Ini menggunakan metode mutator, aksesor, dan konstruktor. Kemudian di sini menggunakan pewarisan kelas, itu inheritance. Kemudian di sini ada penggunaan polimorfism. Nih, sama kelas dosen yang mewarisi dari kelas orang di sini. Ada nih, bagian pewarisan kelasnya ada di sini. Dosen yang mewarisi kelas orang, kemudian ada metode konstruktor, aksesor, dan mutator. Lagi di sini ada polimorfism. Untuk 3 kelas ini, dosen, mahasiswa, dan orang itu hampir memiliki struktur yang sama atau ya mirip-mirip karena memang inputannya mirip. Nama, orang, umur, kemudian ini main kelasnya atau kelas yang dijalankan. Kelas yang digunakan karena di sini metode mainnya ada di sini. Nah, di sini ada input output sederhana, itu inputan dan output seperti tadi yang saya input itu datanya, kemudian outputnya itu data detailnya, kemudian di sini array. Array di sini berfungsi untuk menyimpan data, untuk menyimpan objek yang saya input tadi. Di sini ada dosen dan mahasiswa. Jadi tersimpan. Array itu berfungsi untuk menyimpan. Kemudian di sini ada perulangan dan error handling. Perulangan ini berfungsi jika programnya error, maka dia otomatis mengulang dari awal. Seperti yang tadi saya coba ketika saya menginputkan huruf dan error, maka dia akan langsung mengulang lagi ke bagian sini, masukkan nama mahasiswa. Mengulang dari awal lagi. Kemudian ini sama, tapi untuk bagian dosen, dan ini untuk menampilkan data mahasiswa, yaitu data detail hasil inputan yang saya input tadi, kemudian ini menampilkan data dosen, menampilkan data dosen yang saya inputkan tadi, begitu. Mungkin ini saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.